Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi dengan aku Rafika Aulia. Dan teman-teman pasti udah tahu informasi dari LTMPT yang mengatakan bahwa untuk soal UTBK 2021 itu soalnya itu berupa TPS dan TKA, itu berbeda sekali dengan UTBK 2020 yang dimana 2020 soalnya itu hanya TPS. Ya, dan tentunya dengan demikian teman-teman pasti bingung, aku harus belajar TPS dulu atau TKA dulu. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan kasih beberapa tips-tipsnya gimana sih teman-teman itu belajar, gimana cara belajarnya, gimana cara mendownload TKA atau TPS duluan gitu. Oke, sebelum aku bakalan kasih tipsnya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, untuk tips yang pertama, teman-teman harus menentukan yang mana sih materi yang bikin teman-teman enjoy, maupun itu TPS ataupun TKA, itu tergantung cara belajar teman-teman. Kalau teman-teman tipikal orang yang lebih suka logika, itu teman-teman ngerjain TPS terlebih dahulu. Tapi kalau teman-teman lebih suka materi yang berbau teori, teman-teman bisa coba untuk belajar TKA. Tapi yang harus teman-teman garis bawahi, kalau teman-teman belajar TKA, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa sih jurusan yang bakalan teman-teman ambil. Nah, dengan teman-teman mengetahui jurusan apa yang teman-teman ambil, maupun bidang sosum ataupun bidang saintek, dengan demikian teman-teman bisa tahu materi mana yang harus teman-teman pelajari. Kalau teman-teman benar-benar enjoy dengan materi-materi atau soal-soal yang berbau logika, aku saranin teman-teman untuk belajar TPS terlebih dahulu, karena TPS itu kebanyakan soalnya itu lebih ke logika, berbeda dengan TKA yang memerlukan teori dan rumus-rumus yang harus kita hafal juga. Tapi kalau TPS itu lebih banyak logikanya. Nah, kenapa aku saranin teman-teman untuk belajar materi yang bikin teman-teman enjoy dulu? Karena ketika teman-teman membahas soal yang dimana materinya itu bikin teman-teman enjoy, ketika teman-teman dihadapkan dengan soal yang sulit, teman-teman bakalan tetap merasa enjoy gitu, karena teman-teman udah terbiasa enjoy dengan soal-soal yang mudah gitu. Tapi kalau teman-teman mengerjakan soal yang sulit atau nggak bikin teman-teman enjoy, ketika teman-teman dihadapkan dengan soal-soal yang sebenarnya itu nggak sulit, teman-teman bakal merasa soal itu kan sulit, karena mindset teman-teman dari awal ngerjain soal itu merasa sulit. Makanya aku saranin teman-teman mengerjakan soal-soal yang buat teman-teman itu lebih merasa enjoy. Nah, jadi sebelum teman-teman membahas soal itu, teman-teman harus bikin dulu mindset teman-teman bahwa soal itu mudah. Ketika mindset teman-teman mengatakan soal itu mudah, ketika teman-teman dihadapkan dengan soal yang sulit, teman-teman nggak terlalu pusing gitu. Tapi kalau awalnya teman-teman punya mindset yang sulit, semudah apapun soalnya teman-teman bakal merasa soal itu sulit. Makanya mindset itu perlu sebelum belajar. Nah, tips yang kedua, teman-teman harus mengetahui jurusan apa yang teman-teman ambil. Nah, seperti yang aku jelaskan di tips yang pertama, dengan teman-teman mengetahui jurusan apa yang bakalan teman-teman ambil, teman-teman bakalan mengetahui materi apa yang teman-teman pelajari, apakah sosum ataukah saintek. Nah, kalau misalkan teman-teman masih bingung untuk memilih jurusan apakah di bidang sosum ataupun saintek, nah teman-teman aku saranin pelajari terlebih dahulu TPS gitu. Kenapa aku saranin teman-teman untuk mempelajari TPS? Karena baik bidang sosum maupun saintek, keduanya itu soal TPS itu masuk ya teman-teman. Contohnya kita bercermin ke UTBK 2020 kemarin, yang masuk itu hanya TPS, baik itu kelompok sosum maupun saintek, keduanya itu soalnya itu hanya TPS. Nah, tips yang ketiga yang aku saranin buat teman-teman adalah teman-teman bikin mode belajar. Nah, di sini aku bakalan share dua mode belajar. Yang pertama itu untuk tipikal orang yang belajarnya cepat bosan gitu. Nah, kalau teman-teman orangnya tipikalnya cepat bosan belajar, maka untuk itu teman-teman belajarnya itu bikin selang-seling. Maksudnya di sini ada misalkan 3 hari teman-teman belajar TPS, 3 hari lagi teman-teman belajar TKA, dan di hari ke-7 teman-teman bisa isi hari itu dengan tryout. Jadi dengan teman-teman belajar terus teman-teman tryout, teman-teman bakalan tahu berapa sih passing grade teman-teman gitu. Nah, atau teman-teman bisa juga dengan selang-seling, misalnya hari ini TKA, hari besok TPS,
TPS dan sebaliknya. Jadi tetap di hari ke-7 teman-teman harus tryout. Kalau teman-teman tipikal orang yang tekun dengan suatu bidang, misalnya pengen nyelesain TPS dulu sebelum selesai nih TPS, nggak bakal pindah ke TKA. Kalau teman-teman tipikal seperti itu, aku saranin 1 minggu teman-teman belajar TKA dulu, minggu berikutnya teman-teman belajar TPS, atau 1-2 minggu teman-teman belajar TKA, kemudian 1-2 minggu lagi teman-teman belajar TPS. Jadi tiap minggunya itu teman-teman tetap tryout gitu. Jadi tujuan teman-teman tryout ini supaya teman-teman bakalan tahu sejauh mana sih kemampuan teman-teman menguasai materi-materi UTBK. Ya, kenapa di sini aku nggak saranin banget teman-teman harus selesaikan TPS dulu, baru setelah selesai TPS baru teman-teman belajar TKA. Nah, di sini kalau teman-teman selesaikan satu-satu, takutnya nanti teman-teman bakal lupa dengan materi-materi sebelumnya. Misalkan teman-teman belajar TPS dulu, setelah TPS baru TKA. Nanti takutnya ketika teman-teman udah oke TKA, teman-teman bakal lupa materi yang ada di TPS gitu. Tapi kalau teman-teman tipikal orang yang sulit lupa, nggak apa-apa, teman-teman pakai metode yang selesain dulu TPS baru TKA. Tapi kalau misalkan teman-teman orangnya yang suka lupa juga, aku lebih nyaranin teman-teman belajarnya selang-seling supaya teman-teman itu nggak jenuh belajarnya. Oke teman-teman, mungkin itu beberapa tips dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih udah menonton, thanks for watching, see you on my next video, dadah.